Hari ini kita sama-sama belajar kembali. Kita harus terus bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kita harus benar-benar diubahkan, berjalan sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Kita sudah berada di akhir zaman. Kita sudah berada di penghujung dari dunia ini. Kita akan memasukin zaman baru. Kita akan memerintah bersama Kristus. Sebelumnya kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Di bumi ini tempatnya kita latihan. Tempatnya kita menghidupin firman, praktek firman. Dan suatu hari ketika kita didapatin berkenan, kita akan memerintah bersama-sama Kristus. Tapi seringkali saya menemuin banyak orang kehidupannya sekalipun sudah percaya, jadi orang percaya, jadi orang Kristen yang rajin ke gereja, tapi kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan yang menghidupin firman Tuhan. Dulu waktu kecil saya rajin ke sekolah minggu, ke gereja tiap minggu bersama kakak saya. Kebetulan kakak saya jadi hamba Tuhan di Pontianak. Saya pikir saya udah minggu ya udah harus sekolah minggu ke gereja, belajar firman dan lain sebagainya. Bertumbuh, semakin bertumbuh tiap minggu, enggak pernah ke gereja karena ada kerinduan dan kehausan, kelaparan akan Tuhan. Tapi seringkali ketika ke gereja tidak menemukan kepuasan seperti yang rasa haus dan lapar saya rindukan. Sampai saya bertumbuh dewasa, sampai SMA, saya ingin kenal Tuhan, tapi hidup saya tambah rusak, tambah kacau. Suatu hari saya ke Bali dan belajar di sana, sekolah di sana. Sampai suatu hari saya ditangkap Tuhan. Saya benar-benar mengalami Tuhan. Baru saya tahu persis. Kalau dulu saya datang ke gereja hanya menjalankan aktivitas agamawi saya sebagai orang Kristen, ya saya meski minggu harus ke gereja. Mungkin ada orang lain dengan agama lain, hari-hari tertentu dia bisa datang ke gereja. Dan setelah datang ke gereja, saya mengalami Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan. Itu yang mengubahkan hidup saya sampai hari ini. Pengalaman saya berjumpa dengan Tuhan. Saya ditangkap Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya pada Tuhan. Dari Bali, Tuhan utus saya ke Jakarta sampai hari ini. Dan saya percaya Tuhan punya maksud dan tujuan. Setelah saya mengalami Tuhan, hidup saya benar-benar berubah total. Saya tidak memakai kehidupan gaya lama lagi. Sekalipun masih ada kelemahan, kekurangan, kelakuan di masa lalu yang seringkali muncul di waktu-waktu kelemahan, pelan-pelan mulai dimatikan semakin hari mengikut Tuhan. Berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kalau dulu orang emosian, suka pemarah, nggak kontrol. Sekarang tiba-tiba harus mengikuti kehendak Tuhan. Karena berjalan kebenaran, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Mengerti hidup harus berpadanan dengan firman Tuhan. Kehidupan yang sejati harusnya seperti itu. Tapi seringkali saya melihat banyak orang rajin ke gereja, bahkan terlibat pelayanan dan lain sebagainya, tapi hidupnya tidak mencerminkan kehidupan kekristenan yang sejati. Hanya sekedar melakukan aktivitas pelayanan, aktivitas agamawi, datang ke gereja, tapi hidupnya tidak berubah. Saya berpikir kenapa orang nggak bisa berubah? Apa mungkin hanya dia menjalankan rutinitas agamanya, kalau nggak ya ada rasa tertuduh. Tapi kalau orang itu tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi, ini semua orang Kristen harus mengalami ini. Kalau seseorang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah. Ini beberapa hari yang lalu kan kita pernah bahas ini. Saya udah pernah khotbahkan ini. Saulus ketemu Tuhan, dia berubah. Musa ketemu Tuhan berubah. Semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Bapak Ibu, hari ini engkau rajin ke gereja, engkau sudah terlibat pelayanan, tapi kalau karaktermu buruk dan jelek, itu artinya perlu pertobatan. Engkau tidak bisa hidup dengan gayamu yang lama. Bagaimana mungkin kamu mengikuti Tuhan, tapi hidupmu berkelakuan, bersikap, masih memakai caramu yang lama? Kalau kita ini di dalam Kristus, kita adalah menjadi ciptaan baru. Di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, kalau kita ini benar-benar real di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Manusia yang lamanya itu dimatikan. Yang lama sudah ditinggalkan, sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita ini ngaku anak Tuhan, kamu ngaku jadi orang Kristen, kamu menjadi ciptaan baru. Makanya seseorang harus mengalami kelahiran baru. Harus itu. Kalau kekristenanmu gak kelahiran baru, engkau jadi orang Kristen yang nyentrik. Fisikmu di gereja, kelakuanmu seperti orang dunia. Engkau bisa rajin ibadah, tapi mulutmu jahat. Hatimu pahit. Saya ngelihat beberapa
orang-orang yang ngakunya pelayanan tapi suka menjelekkan orang lain. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita ini ngaku nyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, tapi kelakuan kita tambah jahat? Itu tidak mungkin. Jangan-jangan yang disembah bukan Tuhan, malah setan. Atau menyembah diri sendiri. Saya seringkali temuin orang rajin ibadah, tapi kelakuannya jadi batu sandungan buat orang lain. Mulutnya ngomongnya nyakitin orang lain. Mulutnya merendahkan orang lain. Apa benar dia menyembah Tuhan? Jangan-jangan dia malah nyembah diri sendiri. Tuhan bukan jadi tuannya, bukan jadi raja yang memerintah dan berkuasa, tapi ego, emosi, amarahnya, pengetahuan jadi Tuhannya buat diri sendiri. Seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, hidupnya itu pasti berubah, tidak mungkin tidak berubah. Kalau seorang tidak berubah, berarti ada yang salah dengan pengenalanmu akan Tuhan. Engkau bisa kelihatannya kelihatannya itu rohani, pelayanan, tapi hatimu bisa jahat sama orang lain loh. Kita bisa kelihatannya ngomong firman, tapi tujuan untuk nyakitin orang lain itu bisa. Karena apa? Yang di dalam tidak dirubah dulu. Kita bisa khotbah, tapi fokusnya pada diri sendiri, narik orang lain untuk kepentingan kita sendiri itu bisa. Kita bisa pelayanan dengan begitu rupa. Kita nyumbang dengan uang yang gede, persembahan yang gede, tujuannya untuk narik perhatian pada diri sendiri itu bisa. Nggak memiliki ketulusan. Makanya seseorang kalau nggak dirubah yang di dalam, nggak mengalami real kelahiran baru. Orang yang lahir baru tuh manusia rohnya itu diperbaharui, yang lama ditinggalkan, memiliki roh baru, dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Dan diizinkan Tuhan memproses karakternya, jiwanya, apa yang dipikir, apa yang dirasa, apa yang dimau, dibentuk dan diproses Tuhan. Kalau seseorang nggak mengizinkan Tuhan melakukan hal ini, orang itu akan menjadi orang yang fokus pada diri sendiri. Berapa banyak orang pelayanan tujuannya untuk diri sendiri. Bahkan orang khotbah pun bisa tujuan untuk diri sendiri loh, ambil keuntungan sendiri, memuaskan diri sendiri. Kalau masih fokus seperti itu, bukan Tuhan yang utama dalam hidupmu, tapi kepentinganmu, egomu. Tidak heran orang-orang seperti ini memiliki kelakuan dan karakter yang buruk, jadi batu sandungan bagi banyak orang. Saya seringkali melihat orang khotbah tapi menyerang orang lain, menyerang pendeta lain, menyerang gereja lain. Halo, kamu tubuh Kristus, mana mungkin kamu bisa mau nyakitin sesama anak Tuhan? Orang sesama tubuh kok nyakitin? Apa kamu bisa menjadi polisinya Tuhan, polisinya gereja untuk menghakimi anak Tuhan? Kalau engkau sudah menghakimi orang lain, menjelekkan sesama hamba Tuhan, artinya ada yang salah di hatimu. Engkau tidak fokus kepada Tuhan, engkau fokus pada dirimu sendiri karena engkau merasa benar, merasa hebat, merasa suci, merasa kudus, merasa punya surga sendiri. Makanya mudah menghakimi orang lain. Bagi suami dan istri, kalau engkau ini gampang menjelekkan pasanganmu, ngomong buruk, ngomong jelek tentang pasanganmu, apalagi ngomongin di depan orang lain, itu artinya hidupmu tidak berubah. Kalau engkau suka ngomongin kejelekan orang lain, keburukan orang lain, artinya hidupmu tidak berubah. Bisa fisikmu ke gereja, tapi kelakuanmu jahat. Nggak ubahnya seperti orang dunia. Kalau fisikmu real ibadah, hatimu juga harus ibadah. Karaktermu harus diizinkan Tuhan, proses dan membentuknya. Percuma saja kita ini rajin ibadah, tapi kelakuan kita tidak berubah. Percuma saja kita ini rajin ibadah dan pelayanan, punya gelar pendeta, tapi mulutnya jahat, sikap hatinya jahat, menyembunyikan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Buat apa? Bukankah ujungnya nanti kita akan ditolak Tuhan? Bukankah pelayanan inti dari semua pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Kita bukankah menyediakan diri, menyiapkan diri kita ini sebagai alatnya Tuhan untuk dipakai menjadi penyambung lidah Allah, menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Yang dimuliakan Tuhan bukan diri kita sendiri. Tapi dengan seiring waktu, kalau hati ini nggak diluruskan, hati ini nggak diubah, hanya fokusnya pada diri sendiri, orang itu menjadi seperti jahat, seperti orang dunia. Kalau real kita mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidup kita real diubahkan Tuhan, harusnya kita buang semua masa lalu kita loh. Kenangan masa lalu, termasuk kedaginganmu, kehidupan masa lalu, kenangan-kenangan jahat, sikap jahat, kelakuan buruk, dan lain sebagainya. Karakter yang buruk di masa lalu harus ditanggalkan. Karena kita harus mengenakan manusia yang baru. Manusia yang diubahkan, karakternya seperti Yesus Kristus, pikirannya seperti Yesus, perkataannya Yesus Kristus. Tapi banyak orang Kristen ngaku sudah lahir baru, tapi hidupnya tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Malah jadi batu sandungan. Orang-orang model begini, mana mungkin Tuhan mau pakai dalam skala yang lebih besar lagi. Bapak Ibu, orang itu lebih suka ngomongin jelek tentang orang lain, tapi susah untuk mengkoreksi yang di dalam kita. Sekarang harusnya kita hidup di akhir zaman lebih banyak mengkoreksi yang di dalam
dalam hati kita ini. Benar nggak? Semua tindakan, tingkah laku, perbuatan, kelakuan, tutur kata, dan lain sebagainya yang kita hidupin hari-hari ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Atau hanya sekedar kita ini menjalankan kehidupan seperti biasa saja? Bisa kita ini hidup sukses, melebihi orang dunia, tapi kalau karakter kita buruk, kelakuan kita busuk, kata-kata kita itu najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua perbuatan yang kita lakukan tidak sejalan seperti kebenaran firman Tuhan, ujungnya nanti kita akan ditolak Tuhan. Bukankah di ujung dari kehidupan kita harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Saya berdoa, semua orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan ini masuk sampai ke dalam hatimu. Engkau belajar mengkoreksi hatimu. Setiap hari, setiap langkahmu harus belajar berkenan di hadapan Tuhan. Saya setiap hari koreksi hati saya. Saya minta Tuhan mengkoreksi benar-benar. Roh Kudus membimbing, memurnikan hati saya. Setiap hari. Setiap hari. Karena seringkali motivasi hati, keinginan hati, kemauan daging seringkali menipu dan menjerumuskan. Jangan sampai kita ini menjadi orang percaya, tapi hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu, ego, dan harga diri kita. Bukan Tuhan, bukan Roh Kudus yang memimpin menuntun, tapi semua emosi, amarah, keakuan, egoisan, kepentingan diri sendiri, ketamakan yang mengendalikannya. Orang yang dikendalikan dirinya sendiri, bukan dipimpin Roh Kudus, ujungnya orang itu pasti ditolak Tuhan. Bisa saja kelihatan fisiknya di gereja, tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Bapak Ibu, hidupmu harusnya mencerminkan Tuhan. Bukankah kalau Bapak Ibu sering dengerin khotbah saya sering ngomong seperti ini. Karena ternyata Tuhan itu lebih tertarik dengan hati kita daripada penampilan luar kita. Tuhan seringkali tidak tertarik dengan pelayanan kita, tapi Tuhan tertarik kenapa kita melayani Tuhan. Tujuannya apa? Isi hati kita itu apa? Fokusnya kemana? Seringkali Tuhan gak tertarik ngelihat masalahmu, penyelesaian masalahmu. Seringkali Tuhan juga tertarik ngelihat isi hatimu ketika engkau menghadapi masalah, keputusan reaksimu apa di hadapan Tuhan. Tuhan itu lebih tertarik dengan diri kita daripada segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Buat apa kita datang ke gereja menyembah Tuhan, nangis-nangis, angkat tangan, gemetar-gemetar, berbahasa roh 40 km per jam. Tapi mulut kita jahat, mulut kita kasar dengan pasangan hidup, kasar dengan orang lain. Hati kita penuh kepahitan, penuh dendam. Kelakuan kita buruk jadi batu sandungan orang lain. Percuma saja penyembahan kita. Apakah Tuhan tertarik dengan penyembahanmu kalau kelakuanmu busuk dan jahat di hadapan Tuhan? Bukan Tuhan lebih tertarik dengan hidup kita? Tuhan itu lebih tertarik dengan diri kita daripada semua yang kita kerjakan dan kita lakukan. Tapi banyak orang coba menipu Tuhan dengan semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan. Bahkan event itu khotbah dan pelayanan. Seakan-akan itu bisa menutupin semuanya. Tidak bisa. Tuhan tetap melihat kok yang di dalam ini. Dasar hati kita itu seperti apa. Kenapa kita melayani, kenapa kita melakukannya. Bahkan orang memberi pun banyak. Orang memberi karena ingin dipuji dan dihormatin orang lain. Dapat diakuin bahwa dia menjadi orang yang benar-benar murah hati dan lain sebagainya. Buat apa kalau kita memberi dan melakukan segala sesuatu untuk dipublikasikan supaya orang lain akuin dan pujian? Bukankah kita sudah mendapat pujian? Mana mungkin Tuhan dapat pujian? Kita harus benar-benar meluruskan hati kita yang di dalam ini. Di dalam ini loh. Yang di dalam ini kan tidak kelihatan. Yang tahu kan kita dengan Tuhan. Kalau yang kita perbuat, kita lakukan kan seringkali kita fokuskan untuk supaya orang lain lihat. Nih loh aku. Nih loh apa yang aku milikin. Nih loh pencapaian hasilku. Nih loh gelarku. Nih loh hasil usahaku. Nih pelayananku. Nih lihat nih khotbahku seperti ini. Nih gereja yang aku dirikan. Bisnis yang aku bangun. Nih lihat anak-anakku, istriku, keluargaku dan sebagainya. Semuanya pada pingin menunjukkan sesuatu yang di luaran sana. Tapi yang di dalam hati, seringkali yang tahu hanya diri kita sendiri dengan Tuhan. Yang di dalam hati ini, yang kita harus beresin dulu. Yang di dalam hati ini, kita harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengenakan manusia yang baru. Yang seperti Kristus. Kelakuannya seperti Kristus, cara pandangnya seperti Kristus, ucapan bibirnya seperti Yesus, karakternya seperti Yesus. Karena kita terus berjalan menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Tujuan akhirnya kita akan memerintah bersama Kristus dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan salah fokus. Kalau kita fokusnya yang di dunia ini, fokusnya yang kelihatan, kita coba
menampilkan diri kita di hadapan orang lain, bukan di hadapan Tuhan loh, di hadapan orang lain, biar kelihatannya rohani, kelihatannya baik, kelihatannya kaya padahal nggak kaya, kelihatannya kudus suci padahal bubrok dan rusak, kelihatannya manis padahal hatinya penuh kepahitan. Apakah itu yang kita ingin tunjukkan? Bayangin kalau kelakuannya seperti itu. Apa mungkin Tuhan bisa pakai percayakan perkara ilahi yang besar? Saya berbicara tentang kekekalan. Kekekalan ini ujungnya kita akan menghadap Tuhan dalam kekekalan yang abadi. Saya nggak ngomong tentang yang tidak kekal hari ini. Kalau yang tidak kekal, yang seperti orang dunia cari. Orang dunia cari apa? Kekayaan, ketenaran, kepopuleran, kebaikan, penghargaan dari orang lain. Apakah kekristenan kita mau samakan dengan mereka? Orang dunia hari ini cari apa? Ketenaran, kekayaan, kemakmuran, kesenangan duniawi, dipuji dan dihargain orang. Kalau kita yang mengejar seperti itu tidak akan kekal. Tapi yang kita lakukan adalah kekekalan. Kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Semua tindakan, tingkah laku, sikap, perbuatan kita harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Itu dimulai dengan engkau mengambil keputusan untuk berubah, mengkoreksi hatimu. Jangan sekarang ini banyak mengkoreksi orang lain. Berapa banyak orang senang ngelihat orang lain bermasalah. Berapa banyak senang orang itu ya, kalau ngomongin orang lain yang bermasalah. Apalagi kalau hamba Tuhan bermasalah, itu senang sekali. Bahkan pendeta pun senang gosip. Senang ngomongin kejelekan orang lain. Kekurangan orang lain itu digembar-gemborkan. Dan merasa dirinya bangga dan bahagia. Merasa dirinya benar dan suci sejagat raya. Kalau kita masih seperti itu, artinya kita belum bertobat. Kita belum mematikan semua keinginan daging. Kita masih mengenakan manusia lama. Kamu datang ke gereja, tapi kamu pakai jubah yang lama. Kamu pakai manusianya sudah diperbarui, tapi kamu pakai jubah yang lama, yang compang-camping, yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah kita harus mengenakan manusia yang baru yang sudah diperbarui hari ke hari, hari ke sehari? Kita harus belajar mengkoreksi yang di dalam ini. Kita harus hidup kita ini benar-benar menjadi berkat bagi sekitar kita. Seringkali saya udah ngomong, suruh tanya orang-orang sekitarmu. Orang yang paling dekat dengan kamu tanya, benar-benar hidupmu jadi berkat apa tidak? Seringkali saya tanya orang-orang di sekitar saya, istri saya, ponakan saya, keluarga saya, sering saya tanyain. Benar nggak hidupku ini jadi berkat? Percuma semua yang saya lakukan, semua yang saya kerjakan, semua yang saya persembahkan di hadapan Tuhan. Semua doa-doa penyembahan saya, semua pelayanan saya, puasa saya. Tapi kalau istri saya nggak bahagia dengan saya, buat apa? Bukankah percuma dan sia-sia belaka. Saya pingin orang di sekitar saya menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Keluarga saya, semua orang di sekitar saya menikmatin Tuhan. Percuma kita ini kelihatan rohani di hadapan orang lain, di tempat lain, di gereja, di panggung, di mimbar. Tetapi di keluargamu, hidupmu nggak jadi berkat. Hidupmu penuh luka, kepahitan, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Makanya hati kita ini terus harus diperbarui. Hidup kita, jiwa kita harus diperbarui. Pikiran, budi kita, nalar kita harus diperbarui setiap hari. Disesuaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup kita harus berjalan dalam ketetapan Tuhan. Hidup kita harus real menghidupin kebenaran firman Tuhan setiap hari. Semuanya akan terlihat. Kita ini real menjadi orang Kristen sungguh-sungguh, real kenal Tuhan, itu kelihatan dari apa yang kita kerjakan dan semua tindakan kita. Hari ini bisa kita tutupin pelayanan, tapi ujung-ujungnya uang bisa kok. Kita pingin sesuatu karena segala macam kita belak-belok, tapi ujungnya tetap kelihatan. Ujungnya uang atau kemuliaan Tuhan. Kan ketahuan semua. Yuk cek masing-masing. Saya cek hati saya, Bapak Ibu juga cek hatimu masing-masing. Hari ini fokusmu kemana? Tujuanmu kemana? Apa benar segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk dirimu sendiri? Atau benar-benar real murni, atau hanya tujuannya untuk uang? Karena semua hari ini semua orang ngejar uang. Tidak heran, sekalipun banyak hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan, atau jemaat biasa, atau siapapun juga namanya, kalau fokusnya kepada uang, ujungnya hati kita jadi degil dan jahat. Kita akan mudah menghalalkan segala cara, melakukan segala cara untuk kepentingan kepuasan batin kita. Sekalipun itu
Jelekin orang lain, memfitnah orang lain, menuduh orang lain, dan lain sebagainya. Ya, kemurnian hati kan penting ini. Kemurnian hati itu yang tahu kita dengan Tuhan. Itu sebenarnya kemurnian hati nggak ada urusannya dengan orang lain. Ini urusannya kita dengan Roh Kudus setiap hari. Makanya saya berdoa, Bapak Ibu harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Saya kan, semua inti khotbah saya kan harus bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kalau hidupmu real bergaul dengan Tuhan, ya, memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan, hidup itu pasti berubah, nggak mungkin nggak berubah. Motivasi hatimu diluruskan Tuhan, nggak mungkin nggak diluruskan Tuhan. Hati kita terus diseret ke dalam hadirat Tuhan. Berjalan dalam ketetapan Tuhan, melakukan seperti yang Tuhan mau. Mustahil orang itu nyembah Tuhan. Mustahil orang itu ngerti kebenaran, tapi kalau kelakuannya jahat, mulutnya jahat. Menghakimi orang lain, menuduh orang lain. Padahal tujuannya untuk uang kok. Kalau nggak untuk uang, untuk ketenaran, kalau nggak untuk ketenaran, untuk kepentingan pribadinya. Pasti seperti itu. Kalau kita ini melakukan segala sesuatu, tujuan untuk diri kita sendiri, ketenaran kita, untuk kebutuhan kita, uang kita, kita akan bisa sikat orang lain, kita bisa omongin orang lain, kita bisa jelekkan orang lain, bahkan kita memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Tapi kalau kita ini melakukan segala sesuatu murni untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kalau kita ngomong lakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, bukankah semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini harusnya benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan? Mana mungkin kita melakukan jahat untuk Tuhan? Bapak Ibu, coba cek masing-masing kalau engkau ingin ngomongin orang lain, itu, jelekin orang lain, nuduh orang lain, menghakimi orang lain. Sekali-kali berdoa dulu, tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak aku menghakimi orang lain? Tuhan boleh nggak aku ngatain jelek, ngatain buruk, ngatain kotor, merendahkan orang lain? Tuhan boleh nggak? Jangan kalau ada masalah baru tanya Tuhan, minta persoalanmu dijawab, masalahmu diselesaikan, engkau dijamah dan diurapin Tuhan. Kalau sakit penyakit, engkau tiba-tiba datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan bertobat, minta kesembuhan. Ya itu tidak salah. Tapi sesekali kalau kau ingin melakukan kesalahan, ya, melakukan dosa, ngomongin kejelek orang lain, ngomongin buruk orang lain, maki orang lain, merendahkan orang lain, nuduh orang lain. Coba tanya Tuhan, boleh nggak Tuhan aku melakukan hal seperti ini? Nanti kamu kan akan malu di hadapan Tuhan. Kalau kita kan harus melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan seperti melakukannya untuk Tuhan. Kan harus izin Tuhan dulu. Jangan kalau kamu kena masalah baru izin Tuhan, tanya Tuhan dan lain sebagainya. Kalau kamu melakukan hal buruk, kamu izin Tuhan dong. Tanya Tuhan dong, benar nggak Tuhan apa yang lakukan dan kerjakan. Kalau engkau melakukan seperti hidupmu kan hati-hati loh. Selama ini kita bisa melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, seenak kita sendiri kok. Ujung-ujungnya kalau kebentur masalah, kena masalah, kita datang kepada Tuhan. Minta pembelaan. Itu namanya orang yang kurang ajar. Kita jangan jadi anak-anak yang kurang ajar. Kita itu punya Tuhan, tuh maha perkasa, maha luar biasa, dia raja di atas segala raja. Dia juga Bapa yang baik. Dia mengasihi anak-anaknya. Tapi kalau kamu kurang ajar terus, dia adalah raja yang perkasa, kamu mesti respect dan hormat kepada raja. Tuhan kita adalah raja segala raja kok. Kita harus respect dan tunduk, hormat dulu. Kalau hidupmu semperampangan dan sembrono, kamu gak menghormatin Tuhan. Kita harus belajar menghormatin Tuhan dalam segala apapun juga. Kalau kamu mau ribut dengan pasanganmu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, dengan orang lain, pengen marah, teriak-teriak dan segala macam. Sebelum marah kamu berdoa dulu, tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak aku marah? Boleh nggak aku maki dia? Boleh nggak aku merendahkan? Hidupmu kan hati-hati di hadapan Tuhan. Hidupmu kan jadi berkat buat orang lain. Tapi berapa banyak orang yang aku Kristen tapi kelakuannya jahat, jelek, buruk loh. Saya sering temuin. Bahkan saya sering konselingin. Kelakuannya nggak berubah. Hatinya keras, menangnya sendiri. Kalau orang kayak begitu, terus datang kepada Tuhan, pingin diurapi, pingin dipakai Tuhan, luar biasa. Maumu tuh apa? Kamu anggap Tuhan itu seperti apa? Kita harus tambah hari, tambah berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita harus diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan hanya pintar khotbah. Kalau orang pintar khotbah itu semua orang juga pintar khotbah. Orang baru bertobat kemarin juga pintar khotbah kok. Bahkan orang yang pelacur pun yang baru bertobat bisa berkhotbah pintar. Bahkan orang yang hidupnya rusak tiba-tiba dijamah Tuhan bisa kesaksian, diundang gereja di mana-mana, bisa bertobat kok. Apa benar apa yang kita katakan, apa yang kita khotbahkan itu kita bisa hidupin. Berapa banyak orang pintar ngomong tapi nggak pintar ngidupin perkataannya. Jadinya apa?
jadi batu sandungan buat orang lain. Hidup kita harus real, mengenakan manusia yang baru. Manusia yang lama harus ditanggalkan, harus disalibkan, harus dimatikan, supaya kita menjadi manusia yang baru. Jubah yang lama, kelakuan yang lama, karakter yang lama harus diubahkan. Jangan mentang-mentang, memang ada orang marah-marah, mentang-mentang ngomong begini. Memang aku dari kecil kayak begini kok. Memang aku dasarnya seperti ini tuh. Tahu nggak? Kalau orang ngomong seperti itu orang bebal, orang bodoh, orang yang nggak mau berubah, merasa dirinya benar. Orang lain harus menerima dia. Bukankah kalau orang ngomong seperti itu, orang itu tegar tengkuk, menangnya sendiri, dan pingin orang lain menerima? Bukanlah malah menjadi batu sandungan. Saya dulu juga pernah ngalami begitu. Memang dari sononya begini. Kalau kita sudah ngomong begitu, artinya engkau membenarkan diri bahwa kelakuanmu buruk dan jelek. Padahal itu sudah menyakitin banyak orang. Hidup kita harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Bukan menyakitin orang lain, tapi membangun orang lain. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Benar-benar real. Karakter kita ini harus berubah total. Saya sudah ngomong di awal. Saya menemuin banyak orang yang ngakunya Kristen, bahkan agamanya Kristen, dia pakai kalung salib, liontinnya salib, giwangnya salib, cincinnya bahkan salib. Bahkan ada beberapa orang yang ditato salib lagi. Tapi kelakuannya seperti orang dunia. Mulutnya, sikapnya, gampang tersinggungan, gampang marah, susah ngampuni, gampang kepahitan, nggak mau melupakan kesalahan orang lain, selalu diungkit-ungkit dan dibangkit-bangkitkan. Nah, orang kayak begini bagaimana mengenakan manusia baru? Berapa banyak orang Kristen yang kayak begini? Berapa banyak orang Kristen yang kelakuannya seperti ini? Bahkan sama pasangan hidupnya juga jahat mulutnya. Nah, kalau seperti itu, apa benar hidupmu mau dipakai Tuhan? Apa benar hidupmu itu jadi kepanjangan tangan Tuhan? Jangan-jangan malah jadi kepanjangannya setan. Kamu ke gereja, tapi kelakuanmu buruk, kamu buka celah. Setan akan memakai semua kelemahanmu untuk menjadi manifestasi pekerjaannya. Bukankah kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Mulut kita, perbuatan, sikap, kelakuan kita harus mencerminkan karakter Tuhan. Bapak Ibu tersinggung dengar khotbah saya? Bagus, bersyukur. Artinya dagingmu perlu dimatikan. Amen. Kita itu tujuan ujung dari semua yang kita kerjakan. Itu kita harus belajar didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak akan menjadi sia-sia. Semua tindakan kita, puasa kita, bayar harga kita, datang ke gereja kita, persembahan kita, semua apa yang kita kerjakan jadi sia-sia belaka. Masalahnya ada beberapa orang tuh yakin ya. Kalau saya udah ke gereja, saya udah menjadi orang Kristen, KTP saya itu Kristen, saya udah dibaptis, saya sudah yakin masuk surga. Dengerin baik-baik. Surat baptisanmu dari gereja manapun juga tidak akan laku di surga. Di surga nggak laku, nggak kenal surat baptisanmu. Mau GBI, JKI, GKI, GPDI, GSJA, surat baptismu nggak laku. Tuhan mau lihat yang kedalaman hatimu. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, itu harus benar. Karena di surga nggak ada GBI, nggak ada JKI, nggak ada GKI, nggak ada GPP dan GPDI. Nggak ada aliran gereja manapun. Yang ada, semua firman yang kita pelajari, firman yang ada ini akan menjadi hakim, menghakimi diri kita sendiri. Benar nggak? Kita sudah menghidupi dan melakukan semua firman yang kita pelajarin. Semua firman yang kita baca. Saya berpikir dari kecil begini. Oh, saya ini yang penting hari Minggu ke gereja. Sudah cukup. Saya pikir setiap hari Minggu saya udah jadi anak Tuhan, kasih persembahan dan lain sebagainya. Ternyata itu pemikiran saya waktu masih muda dahulu. Semakin saya kenal Tuhan, semakin kenal Tuhan, saya mengalami Tuhan. Ternyata tidak cukup seperti itu. Tapi banyak orang merasa ya, kalau udah ke gereja, KTP-nya udah Kristen, udah merasa masuk surga loh. Tuhan mau kita setiap hari pikul salib sangkal diri, menghidupin semua ketetapan dalam firman-Nya, berjalan seperti yang Tuhan mau. Kalau tidak, engkau bisa fisikmu ke gereja, tapi kelakuanmu akan nyakitin banyak orang. Coba cek masing-masing. Praktek hidupmu hari-hari. Cek orang sekitarmu tersandung nggak dengan kelakuanmu. Engkau jadi batu sandungan, orang terluka, tersakiti, atau orang lain terberkati dengan hidupmu. Orang-orang sekitarmu tuh loh, diberkatin atau malah tersakitin.
Kalau engkau masih suka nyakitin orang lain, melukai pasanganmu, melukai orang lain, melukai, kata-katamu tajam dan menyakitkan, bisa dibungkus firman tapi tujuan untuk nyakitin orang lain itu bisa. Itu artinya engkau perlu bertobat dan berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berapa banyak orang khotbah untuk nyakitin orang lain. Saya ngelihat tuh di YouTube tuh banyak orang khotbah tujuannya itu menyerang aliran lain, gereja lain, pendeta lain. Lu apa bener kamu ini sudah yakin masuk surga? Yakin pengajaran udah bener sendiri, kamu bisa menjadi polisinya anak-anak Tuhan, engkau bisa menghakimi orang lain. Bukankah itu malah menjadi batu sandungan? Kalau kamu jadi anak Tuhan, tapi mulutmu jahat dan perlakuan buruk, terus orang-orang dunia ngelihat betapa buruk dan kelakuan dan jahatnya kamu bisa menyakiti orang lain, bukankah itu udah menjadi batu sandungan, menjadi penyesatan? Kita tidak bisa merasa benar sendiri. Kita nggak bisa merasa penafsiran kita paling benar, pewahyuan kita benar. Kita itu kenal Tuhan hari itu masih samar-samar. Suatu hari kita ketika berjumpa dengan Tuhan, kita real berjumpa dengan Tuhan, kita tidak samar-samar lagi. Kita melihat secara unggul dan utuh. Hari ini kita belajar firman masih samar-samar. Hanya Roh Kudus kadang beri pengertian yang dalam. Makanya tidak boleh semua orang itu menganggap dirinya paling benar, paling suci, paling hebat, penafsirannya paling bagus, pewahyuannya paling bagus. Tuhan yang paling bagus, Tuhan yang paling hebat. Kita itu masih sama-sama belajar mematikan diri. Makanya banyak orang pelayanan dagingnya nggak dimatikan. Banyak orang pelayanan mulutnya yang pelayan, sikapnya pelayan, tapi karakternya nggak melayani Tuhan. Jadi batu sandungan ujungnya. Kita harus real jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Kalau kita menjadi manusia baru, kita harus meninggalkan semua kebiasaan buruk di masa lalu. Kelakuan yang buruk, sikap yang buruk, tutur kata yang jahat, yang menyakiti orang lain, melukai orang lain, merendahkan orang lain, kita harus tanggalkan. Kita mengenakan manusia yang baru dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa, Roh Kudus beri pengertian dengan apa yang saya sampaikan ini. Tuhan beracara terus dengan hidupmu, memproses hidupmu. Suatu hari didapatin berkenan. Saya dengan Bapak Ibu, kita sama-sama didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Masuk dalam meja perkawinan anak domba. Kita bersama-sama Yesus Kristus memerintah di kerajaan kekekalan. Amin. God bless you.